kejatuhan Orde Lama melalui peristiwa G30S PKI. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau yang biasa dikenal dengan nama G30S PKI adalah sebuah peristiwa tragis yang merupakan bagian dari sejarah kelam bangsa Indonesia, di mana 6 jenderal besar Indonesia dibunuh dalam satu malam. G30S PKI terjadi pada tanggal 30 September, tepatnya pada malam hari, dan berakhir pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Peristiwa G30S PKI diawali dengan penculikan 6 orang perwira tinggi dan seorang perwira pertama yang dilakukan di tempat kediaman masing-masing perwira Angkatan Darat. Mereka adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomi Haryo, serta Jenderal Abdul Haris Nasution. Namun, beliau berhasil meloloskan diri. Sementara, sang buah hatinya, Ade Irma Nasution, serta ajudannya Pierre Andreas Tendean tewas. Ada terdapat dua versi mengenai sejarah G30S PKI. Versi pertama adalah versi Orde Baru. Menurut versi ini, pelaku dari G30S PKI adalah Partai Komunis Indonesia atau yang biasa disingkat dengan PKI. Pada masa itu, Soekarno sakit keras. Diprediksikan bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Menurut isu yang beredar, apabila Soekarno sudah tidak mampu lagi memerintah, maka pemerintahannya akan diambil alih oleh TNI ataupun PKI. PKI menyadari bahwa TNI merupakan saingan terberatnya. Oleh karena itu, PKI memutuskan untuk menculik dan membunuh para jenderal besar TNI demi melumpuhkan kekuatan TNI. Sedangkan versi kedua adalah versi konspirasi yang berpendapat bahwa CIA bekerja sama dengan Soeharto adalah dalang dibalik peristiwa G30S PKI. Menurut versi ini, tujuan dari G30S PKI yang dilakukan oleh CIA adalah untuk mengambing hitamkan PKI supaya PKI mengalami kejatuhan sehingga tidak ada lagi partai komunis yang beredar di Indonesia. CIA yang merupakan singkatan dari Central Intelligence Agency mengutus agennya untuk menculik dan membunuh para jenderal tertinggi TNI di Indonesia. Mayat dari jenderal-jenderal tersebut dibuang di Lubang Buaya yang merupakan daerah markas PKI. Hal ini dilakukan untuk membuat masyarakat Indonesia mengira dan menyalahkan PKI sebagai dalang di balik aksi G30S PKI. Namun, hingga kini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa CIA adalah dalang dari aksi G30S PKI. Oleh karena itu, kebenaran yang sesungguhnya mengenai sejarah G30S PKI masih belum terungkap. Namun, untuk mengenang dan menghormati para jenderal TNI yang menjadi korban G30S PKI, maka dibuatlah Monumen Pancasila Sakti, dan nama-nama jenderal ini dicantumkan ke dalam nama-nama pahlawan nasional Indonesia.